itu adalah kisah. Di tahun 2015 ya, kemudian alhamdulillah buku itu menjadi mega bestseller dan sebenarnya film ini diambil bukan dari bukunya saja tapi dari POV dari pembaca bukunya. Jadi ada pembaca bukunya yang mendapatkan keajaiban dan kemudian akhirnya kita pilih dari beberapa kisah itu. Nah, inilah kisah yang terbaik yang saat ini kita bisa persembahkan buat teman-teman semuanya. Jadi ini adalah kisah yang mudah-mudahan memberikan optimisme. Jadi ada satu dream dari saya pribadi gitu. Film ini bisa memberikan optimisme bagi masyarakat di Indonesia bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang percaya. Apapun keadaannya, mau keadaannya di sumur yang mana, di kedalaman berapa gitu, tapi bismillah, kalau kita percaya bahwa keajaiban itu ada, insya Allah akan ada jalannya. Nah, alhamdulillahnya mudah-mudahan film ini memberikan tuntunan gitu ya, bagaimana untuk mendapatkan keajaiban. Dan saya puas sekali, terima kasih pada jajaran produser dan juga sutradara khususnya Bang Indra Gunawan. Tepuk tangan dulu dong untuk beliau ya, yang alhamdulillah mengeksekusi gitu ya film ini dengan sangat baik. Mudah-mudahan film ini bermanfaat buat semuanya. Amin. Terima Sama terhubung. Nah, jadi pas banget. Ya, jadi dan dulu tuh ketika saya ngelihat film-film itu kan, kok kayaknya kayak kebetulan gitu loh, kayak kebetulan kok tiba-tiba ketemu ini, tiba-tiba ketemu ini. Ini kisah nyata kok gitu ya, kisah nyata yang tadi tuh ada yang nanya ke saya, Pak Nas minta tips dong gitu, gimana caranya supaya lunas KPR. Saya bilang nonton aja Kamawa gitu. Di situ ada jalannya. Bisa terjawab besok kita lapor. Terima kasih Mas sekali ya. Di sini ada yang nangis nggak di sini? Tadi pas nonton ada. Wow. Iya, nangis ya. Jadi pastinya ya kita punya harapan gitu ya, film ini bisa memberikan impact gitu ya, impact yang luar biasa. Dan saya merasakan ya Bang Rizky dan Mbak Citra itu bagi saya apa ya, penghargaan mereka terhadap skrip dan isi dari film ini tuh di atas ekspektasi saya gitu ya. Jadi awalnya saya pikir ya artis ya memainkan peran gitu, tapi ternyata mereka berdua itu bahkan sampai ikut ke kelas saya gitu. Jadi itu yang Masya Allah gitu ya, saya nggak nyangka beliau ikut sampai 2 hari gitu ya untuk apa namanya, ikut kelas Magnet Rezeki. Jadi, terima kasih Mas Rizky, Mbak Ziki ya, luar biasa. Jadi dan saya meyakini ya bahwa kisah Tuhan gitu ya, itu adalah kisah terbaik. Kisah Allah adalah kisah terbaik. Jadi di situ misalnya kisah Rahma ya, kisah Rahma yang anaknya kehilangan gitu, itu adalah kisah nyata di dalam kisah Magnet Rezeki juga gitu. Jadi itu kisahnya udah pasti hanyutlah orang di dalamnya karena bukan kisah rekaan gitu, itu adalah kisah nyata. Dan uniknya di film ini juga bukan cuma film yang ke dunia nyata, tapi dunia nyata ke film gitu ya. Dunia nyata ke filmnya itu adalah kisah persaudaraan atau persahabatan Mbak Kiki dan Rahma. Ya. Sebenarnya mereka adalah orang yang, jadi gini, waktu ketika saya nulis, saya menyumbang tulisan ya untuk skripnya itu, yang saya bayangkan tuh orang lain gitu. Okay. Saya juga kan belum tahu siapa yang main gitu. Ya. Nah tapi ketika Mbak Kiki dan Mbak Ciki dan Mbak Aca yang main, itu saya riset 1 minggu dialog mereka. Jadi saya riset dialog mereka gitu kan, kemudian saya rombak di ujung-ujung hampir ketika log naskah. Yeah. Jadi ketika log naskah itu gitu ya, dan mungkin mereka juga merasakan gitu, ini kok kayak kita banget ya gitu, karena memang saya riset gitu selama 1 minggu itu, saya begadang nontonin dialog-dialog mereka gitu ya, bercandaannya mereka segala macam, akhirnya itu yang dituangkan jadi tulisan.